keluar tahanan tetapi perkara pidananya masih berjalan. Karena lewat dari masa tahanan itu dikeluarkan, tapi perkara pidananya terus berjalan ya sampai P21-nya kira-kira 1 bulan ke depan. Inilah peperangan sudah dimulai. Kepada semua BPOM itu yang sebenarnya berperan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini BPOM-nya, Badan POM, tapi nggak ada cerita bagaimana. Semua bungkam. Kenapa? Karena ada uang silumannya. Tentang overclaim. Apakah itu karena mengandung zat berbahaya atau kelebihan atau kekurangan? Semuanya itu adalah pidana. Kita mau ingetin kembali Pak, statement Bapak sendiri yang keluar dari mulut Bapak. Jadi Pak, sekarang kita juga mau ngasih tahu Pak, ada owner yang mengakui perbuatan dia. Menurut Bapak, Bapak harus melakukan tindakan kayak mana? Tindakan seperti apa? Karena ini sudah diakui loh Pak. Selama ini kan dielak, ini sudah diakui. Jadi sekarang kita ingin melihat aksi dan implementasi dari kata-kata kalimat yang Bapak keluarkan. Kalau ini lu kotor, ya lu nggak bisa mencerna apa yang gue sampaikan gitu loh. Taunya nimbrung, template banget komen lu. Lu gua kasih pencerahan, kalau kasus ini tuh, gini loh perspektif dari seorang Zanza. Bukan malah ini pansos nih, nimbrung mulu, kenapa? Hah? Opiniku menggemparkan kalian, opiniku membuka pikiran kalian. Hah? Udah sampai mana Pak prosesnya? Kok adem ayem aja? Apa kurang bukti yang kuat? Apa kurang tuh video rekaman live itu sepanjang itu? Apa kurang saksi-saksinya? Mungkin seluruh rakyat Indonesia yang nonton bisa tuh jadi saksi, karena kan video itu dihasilkan sama hampir seluruh rakyat Indonesia. Kurang apa lagi Pak? Tolong dijelaskan. Ini kita masih ngomongin persekusi loh, belum ngomongin Merkuro yang dulu pernah dijual dia, belum lagi ngomongin ngumrohin war itu. Kalau satu pun nggak ada yang diproses, kita boleh curiga dong ya Pak. Kamu terlalu banyak menanggapi, yang jelas peperangan masih berlanjut. Dan saya sampaikan kepada Niki, kebenaran pasti akan berpihak kepada kamu. Bagi saya ini perkara terang benderang, tidak ada unsur tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu kepada Nikita Mirzani. Orang tersebut dalam keadaan bebas, boleh menyerahkan, boleh tidak menyerahkan, tidak mempunyai implikasi apapun. Artinya unsur terkait dengan adanya ancaman kekerasan terkait dengan pemerasan itu sulit untuk bisa dibuktikan nantinya. Saya terus terang, Badan POM ini nggak beres. Ya, harus memang didampingi terus oleh pihak kepolisian supaya jadi jangan nanti sesudah rame baru sibuk mengusut ke sana ke sini. Saya pikir itu intinya. Badan POM mesti membenahi, apalagi terkait dengan kosmetiknya RG ini. Publish supaya masyarakat pun tahu. Ya gitulah pokoknya netizen nih, maaf ya, hari Jumat aku kesel. Udah tau tuh aku tuh sekarang ya, kalau karena mungkin trauma aku didoxing dan diam saja bertahun-tahun, akhirnya terus jadi sekarang itu kalau ada orang yang mendoxing aku, memfitnah aku tuh kayak apa ya, kayak kebangun gitu loh, aku harus balas gitu. Ini khusus untuk Jimcong ya, aku mendiamkan kau lama banget untuk membuli atau untuk memfitnah aku di offline karena nyampe ke kuping aku. Tapi kalau kau sudah berani nyindir aku di dunia maya, ya aku balas juga gitu. Ya kalau misalnya kau merasa mensupport sahabat kau itu, nggak usah takut kelihatan media, nggak musim lagi pansos lah, pemberitaan. Emang kau pansosnya sama Jennifer Lopez? Nyenggol NM tapi nggak direspon, ya nggak direspon lah orang di penjerong, kayak mananya ya kan? Kenapa masih aja kau nggak move on? Idola kau di penjerong. Semoga Bopeng buruan nyusul, amin. Jadi netizen, kalian itu harus banyak belajar dari apa yang terjadi di dunia maya, karena bercandanya udah nggak lucu lagi, udah saling lapor. Kejahatan cyber itu sudah menimbulkan musibah buat orang-orang yang mencoba melakukan kejahatan cyber. Udah ada yang ditahan, sudah ada yang deg-degan juga takut terlibat. Khususnya nih untuk teman-teman follower aku, ini kan tinggal satu lagi nih manusia bertopeng yang tersisa, sok jago banget padahal dia sudah tersangka. Ini mudah-mudahan kita kawal, mudah-mudahan adil juga pihak kepolisian memproses ini.
Jadi udah stop untuk haus validasi dan haus akan pencitraan, haus akan pujian tersebut. Konsisten ya, kalau emang viti-viti lu itu membenarkan lu dari awal hingga akhir, lu itu akan mengedukasi masyarakat Indonesia yang merdeka ini dengan benar. Toh juga lu itu ngatain orang juga parah cok ya. Jadi udah nggak usah sekarang ini, nggak patut ditiru lah, nggak patut di inilah, nggak patut di ono lah, nggak patut di apalah segala macam. Lupa, bahas. Kasus Nikita Mirzani kian memanas. Menjelang detik-detik masa tahanan Nikmir berakhir, Polda Metro tak kunjung memproses sidang pengadilan kasus suap Nikita Mirzani. Ini menandakan bahwa laporan Reza Gladys belum cukup kuat untuk naik ke kejaksaan. Banyak yang berspekulasi bahwa Nikita akan dibebaskan. Itu artinya Nikita tidak bersalah dalam kasus ini. Bisa jadi kasus berbalik arah, menjerat mafia owner skincare, termasuk juga BPOM, yang telah memberi izin edar kosmetik berbahaya. Untuk kasus pertama, yaitu di LP 507, kemudian pelapor adalah NM sendiri dan korban. Lanjut untuk terlapor masih lidik. Yang dilaporkan adalah Undang-Undang ITE. Bukan lu kayak cuci tangan gitu loh. Kenapa tuh produk masih ada di luar? Berarti apa? Kamu tidak menarik dan tidak melakukan pembersihan kepada semua orang-orang reseller yang pernah ngambil produk kamu. Seharusnya kamu ambil tuh kembali produknya, kamu ganti rugi ke resellernya. Itu baru tepat kalau kamu masih marah-marah. Pak, kalau saya jadi pengusaha skincare, saya akan lakukan itu. Untuk apa? Untuk menjaga nama baik saya, nomor satu. Kedua, untuk melindungi, menjaga ya yang membeli produk saya. Jangan sampai dari pabrik dikirim, begitu nyampe di tangan kita ada bahan-bahan yang berbahaya. Nah, ini yang harus betul-betul ya bisa dilakukan oleh para pengusaha kalau dia memang beretikat baik menjaga nama baiknya. Jadi mesti fair ya. Apa yang ada di kosmetik, penyidik mesti publish, kasih tahu ke publik. Kenapa Nikita, kita tahu dia memeras. Kenapa Irki nggak ditahan, ya, tidak dijadikan tersangka? Ada apa? Padahal Nikita sudah menekan dia dan ada deal supaya Nikita tidak ngomong kemana-mana. Itu belajar dari saudara Richard yang sebagai senior ya. Sering kan dia sudah pernah kena kasus karput ya. Jadi saudara Richard pun tidak datang ke Pak MJ ya. Jadi dokter tunggu kapan dia mau datang ke Pak MJ. Oke? Ya. Tapi dokter kita semua tahu bahwa BPOM telah menyatakan bahwa overclaim dalam kasus ini merupakan sebuah tindak pidana dan pelaku dapat dilaporkan dan diberi sanksi hukuman. Namun, sampai hari ini tidak ada satupun dari mafia skincare yang ditindak dan diproses hukum. Padahal, semua sudah terang benderang bahwa mafia owner skincare terbukti melakukan upaya overclaim dan overprice, bahkan korbannya pun ada. Yang menjadi aneh, kenapa kasus ini lambat untuk segera ditindaklanjuti?